النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخه القدرية والنكسبندية وجميع أهل الطرق، وإلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلابين والأولياء الكون أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا وعباد الله الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى روح القطب الرباني والهيكل الصمداني والغوث النوراني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأزواجه وذريته وبيته أجمعين، وإلى روح سيدنا الشيخ جعفر بن أرزنجي والمآثر السنية سيدنا الشيخ الإسحاقي وسيدنا الشيخ، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وإلى صاحب هذه الحاجة وأهل بيته وأعوانه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كرامته أيضا أن ثلاثة من أشياخ جيلان أتوا إلى زيارته قدس الله سره، فلما دخلوا عليه رأى الإبريق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه، فنظر بعضهم إلى المنكر بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام، فوضع الشيخ كتابا بيده ونظر إليه نظرة وإلى وقع بيتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى، فدار طاف الإبريق وحده إلى القبلة. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min karamatihi lan iku setengah saking pira-pira keramate Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Aidun halimane anna salasatan utawi dawuh anna salasatan. Anna salasatan sak temene ana wong telu min asyakhi Jilana saking pira-pira guru saking tanah Jilan. Iku atau padha nekani sapa salasah ila ziyaratihi maring ziarah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa Allah sirrahu ing sirre Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Falamma dakhalu mongko ing dalem sumangsane mlebu sapa salasah alaihi ing atase Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, ra'au mongko padha ningali sapa salasah al-ibriqa ing kendi muwajjahan khale kang den adepake ila ghairi jihatil kiblati maring liyane arah. Wal khatimu utawi tukang laden utawi pembantune Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku wakifun wong kang ngadeg baina yadaihi ing dalem ngersane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Fanadhara mongko ningali sapa ba'duhum sebagiane salasah ila ba'din maring sebagian kang weneh.
Kal mungkirina hale koyok wong kang padha ngingkari alaihi ing atase Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani bisa babi tawajjuhil ibriki kelawan sebab oleh madepe kendi li ghairi jihadil kiblati maring liyane arah kiblat. Wa qiyamil khatimi ay wa bisababi qiyamil khatimi lan kelawan sebab oleh ngadeg tukang ladin utawa pembantune Kanjeng Syekh baina yadayhi ing dalem ngersane Kanjeng Syekh. Mari kita ceritakan maksudnya bagaimana. Salah satu karomah daripada sederetan karomahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ada 3 guru besar dari tanah Jilan sowan menghadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. 3 guru besar itu sudah memasuki ruangan majelis ilmunya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketiganya ini agak sedikit mengingkari. Bagaimana tidak mengingkari tatkala masuk melihat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani di sekelilingnya ada sebuah kendi. Kendi ini adalah tempatnya air. Kalau di Jawa itu terbuat dari tanah liat, kendi, tanah air. Kendi ini anjurannya dihadapkan ke arah kiblat, menghadap ke kiblat. Tapi ini enggak menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, ini ada seorang pembantunya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak kok duduk, enggak kok bersimpuh, tetapi berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya kurang menghargai Kanjeng Syekh Abdul Jailani. Di antara mereka bertiga, guru-guru yang datang dari tanah Jilan, ini saling memandang pandangan sinis. Pandangan sinisnya terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya ulama besar, tapi khotibnya, juru ladennya, pembantunya berdiri santai di depannya. Nah, ini satu. Kemudian lagi yang kedua, katanya guru ulama besar, tapi kendinya kok dihadapkan enggak ke arah kiblat. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani juga melihat mereka saling memandang satu sama yang lain, seolah-olah pandangannya itu sinis terhadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, agak sedikit diremehkan. Fawadha'a mongko nuli nyelehake sinten asyaikhu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani kitaban ing kitab min yadi saking astane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa nadhara lan ningali sinten Kanjeng Syekh ilaihi maring salasah nadhratan kelawan peningal. Wa ilal khadimi lan maring pembantune Kanjeng Syekh ukhra kelawan peninggal kang liya. Akhirnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan weruh sadurunge pinara apa yang di batin Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Akhirnya apa yang terjadi? Ini ditaruh. Setelah ditaruh Kanjeng Syekh lihat mereka bertiga juga melihat pembantunya yang berdiri. Memang tidak sopan seorang pembantu, jangankan pembantu, seorang murid ketika menghadap gurunya, kemudian gurunya duduk di depan terus dia berdiri, ini enggak sopan. Makanya kita kalau waktu di pondok pesantren, kenapa tradisi Jawa, tradisi ketimuran, tradisi Nusantara yang ada di Indonesia, ini tradisi yang luar biasa, mengedepankan akhlak, memberikan ilmu kepada kita. Nah, ini sesuai dengan ta'limul muta'alim kan demikian. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangannya kiai, masuk ke dalam ruangannya guru, kita itu DP sambil jalan merangkak. Nah, ini enggak. Makanya mereka bertiga, guru-guru dari tanah Jilan ini sedikit sinis melihat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, lawang guru besar, lawang ulama besar, tapi kok khotimnya kok enggak sopan kan gitu. Ketika itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menaruh kitab, kemudian melihat ketiganya, kemudian melihat khotibnya, melihat pembantunya. Fawaqa'a mongko nuli tumiba khotib maitan khali wong kang mati. Jadi seketika dilihat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini langsung jatuh dan nadhara lan ningali sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ilal ibriki maring kendil nadhratan kelawan peninggal ukhra kang liya. Fadara mongko mubeng. Apa ibrik wa tofa lan mubeng. Ai wa tofa tegese mubeng apa al ibriku kendi wahdahu hale suwijine al ibrik ilal kiblati maring arah kiblat. Gara-gara kendi ini tadi, ketiga guru yang dari tanah Jilan itu sinis kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa?
Seketika melihat mereka bertiga, seketika melihat khotimnya langsung jatuh tersungkur meninggal. Kemudian melihat kendi. Kendi itu yang tadinya tidak menghadap ke arah kiblat, seketika dilihat oleh Kanjeng Syekh langsung berputar menghadap ke arah kiblat. Ini kan luar biasa, khariqul adah. Kejadian yang luar biasa, tidak masuk di akal, tetapi betul-betul diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Tak lain adalah Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah. Itu keramah yang pertama. Akan bacakan 2 keramat. Wa min karomatihi, ini adalah karomah yang kedua dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita baca pada malam hari ini. Wa min karomatihi lan ikut setengah sangking piro-piro keramate Kanjeng Syekh. Anna Abal Mudhafar utawi dawuh Anna Abal Mudhafar. Anna Abal Mudhafar sak temene Abul Mudhafar, bapaknya Mudhafar. Hasan bin Tamimin, rupane Hasan bin Tamim Al-Baghdadi, kang bangsa Baghdad, At-Tajiro, kang dudi tukang pedagang. Jaa iku teka sapa Al-Bal Mudhafar ila Syekhi maring Kanjeng Syekh Hamad bin Muslim bin Tarwah At-Tabas, maring Syekh Hamad ihu ing Syekh Hamad sinten Allahu Allah taala khalif fi sanati ikhda ing dalem taun siji wa isrina lan 20 wa khamsimiatin lan 500, berarti 521. Salah satu karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya adalah seorang tajir, seorang pedagang yang namanya Abal Mudhafar. Abal Mudhafar ini adalah julukan, seperti saya ini adalah bapaknya Yazid. Nah, namanya Mudhafar ini nama anaknya, kemudian dia dipanggil dengan Abal Mudhafar, bapaknya Mudhafar. Ini saudagar, ini pedagang dari Baghdad. Suatu hari, karena memang sudah menjadi tradisi di daerah situ, di daerah Baghdad, kalau mau pergi merantau, kalau mau pergi apa saja, itu selalu mengutamakan minta doa, sowan kepada ulamanya, sowan kepada sesepuhnya. Lah ini yang namanya Abal Mudhafar karena mau pergi merantau, akhirnya sowan terlebih dahulu kepada Kanjeng Syekh, bukan Syekh Abdul Qadir, tetapi kepada Kanjeng Syekh Hamad bin Dabbas. Syekh Hamad bin Dabbas ini terkenal waliullah, dihormati, disegani. Weruh sadurunge pinarak, bahasa Jawanya demikian. Weruh sadurunge pinarak itu ketika ada tamu duduk. Jangankan sudah duduk, jangankan sudah ngomong, belum duduk pun maksud dan tujuan daripada tamu itu Syekh Hamad bin Dabbas itu sudah tahu. Waskito, guru Waskito. Jadi pada tahun 521 Hijriah, ini ceritanya Abal Mudhafar ini mau pergi merantau, sowan dulu kepada Kanjeng Syekh Hamad bin Dabbas. Wa qala lan matur sapa Abul Mudhafar lahu maring Syekh Hamad, ya sayyidi he bendoro ingsun, ingsun. Teman-teman den sawisake li dateng ingsun qafilatun apa rombongan ilal sami maring negara Sam. Fiha iku ing dalem qafilah bid'atun utawi ana bondo bisa ba'i mi'ati dinarin kelawan rego modal 700 dinar. Sepindah silaturahim Kanjeng Syekh Hamad, yang kedua saya mohon barokah doa restunya. Insya Allah besok pagi saya ini sudah booking tiket, mau berangkat beserta dengan anak-anak buah saya. Saya membawa modal barang dagangan senilai 700 dinar. Anggap saja kalau sekarang 700 juta. Berangkat kemana? Rencananya ke negara Syam. Ya. Fakola mongko nurin jawab sinten Syekh Hamad, in safarta fi hadis sanah, ing dawuh in safarta hadis sanah. In safarta lamun selunga sapa sira Abul Mudhafar fi hadhihi sanati ing dalem iki taun kutil ta mongko den pateni sapa sira wa uki dalan den alep apa maluka bondo sira. Ketika Kanjeng Syekh Hamad bin Dabbas ini dimintai, dimohoni doa dan restu untuk keberangkatan besok merantau, tiket sudah booking. Namun Abul Mudhafar mendapatkan jawaban yang begitu pahit dari Syekh Hamad bin Dabbas. Jawabannya apa? Kamu kalau besok kok jadi berangkat ke Syam, memang kamu berangkat selamat. Sampai sana kamu juga akan berhasil mendapatkan banyak uang, berhasil keuntunganmu banyak. Tapi nanti kalau pulang, engkau akan dibunuh, engkau akan dirampok. Nah, bingung. Wong terkenal Waskito,
terkenal sudah dipercaya apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Dabas itu selalu titis, selalu tepat. Lah ini mohon barokah doa restu, nggak diberikan restu kok malah dikasih berita yang mengerikan. Nanti kamu akan berhasil tapi pulangnya akan dirampok dan dibunuh. Siapa nggak sedih? Coba bayangkan, kalau kita pergi ke Jayapura, kita sudah booking tiket. Kemudian besok kita mau berangkat malam ini, sowan kepada kiai kita, sowan kepada sesepuh kita yang waskito. Boro-boro kita dikasih izin, boro-boro kita dikasih doa, tapi justru malah kita diberi berita bahwasanya engkau akan celaka. Pasti kita akan bingung, sama saja. Abal Mudhafar ini kebingungan. Fakhoroja mangkoni metu sapa Abal Mudhafar min indihi saking ngersane Kanjeng Syekh Ahmad bin Dabas maghmuman hale wong kang susah. Jadi setelah masuk sowan nggak diberi izin, nggak direstui, kasih berita yang tidak mengenakan tentang apa yang sudah dilihat oleh Kanjeng Syekh Ahmad bin Dabas, akhirnya keluar dalam keadaan galau. Saya mau berangkat, nanti saya celaka. Saya nggak berangkat, saya sudah terlanjur belanja banyak, sudah terlanjur booking tiket. Bingung, galau. Abal Mudhafar galau, fawajada mongko nemu sapa Abal Mudhafar fitoriki ing dalam dalan Asy-Syaikh Abdul Qadir wa huwa syabun yauma idzin. At-tariqa fitoriki ing dalam dalan Asy-Syaikh ing Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani wa huwa khali utai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku sabun isih enom yauma idzin ing dalam dinane fawajada. Dalam keadaan galau keluar dari Kanjeng Syekh Ahmad bin Dabas, di tengah perjalanan ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, namun usianya masih sangat muda. Pada saat itu sekitar 17 tahun. Ya. Tapi sudah waliullah. Muda tapi sudah waliullah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir sudah waliullah kok. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sudah jelas dilahirkan pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama dulu sudah pernah kita baca bersama. Tatkala Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan siang harinya bulan suci Ramadan, dikasih mimik nggak mau minum ASI, nggak mau makan minum apapun nggak mau. Tujuannya apa? Karena Allah memberikan pertolongan, betul-betul menghargai bulan suci Ramadan. Jadi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani meskipun baru terlahir nggak mau minum ASI, nggak mau menyusu. Riayatan, tujuannya menjaga. Jadi Allah yang menjaga. Bukan Kanjeng Syekhnya tapi Allah yang menjaga, memuliakan bulan suci Ramadan. Jadi mulai dari kecil memang sudah jelas waliullah. Apalagi usianya sudah sekitar 17 tahun. Fahaka mongko nyeritakake sinten Abal Mudhafar lahu maring Kanjeng Syekh maing cerita, maing jawaban kala kang wis ngendika hu ing mas sinten Asy-Syaikh Ahmad Syekh Ahmad. Kemudian Abal Mudhafar ini curhat kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani karena mukanya terlihat lesu, mukanya terlihat sedih. Kanjeng Syekh tanya, Abal Mudhafar, ada apa kok kelihatan lesu? Ada apa kelihatan galau? Jawabannya Abal Mudhafar, bagaimana tidak galau Syekh? Saya ini tadi punya rencana dari rumah sowan kepada Syekh Ahmad, mohon barokah doa restunya. Besok saya mau berangkat, tiket sudah saya booking, modal sudah dibelanjakan. Nggak sedikit 700 dinar. Tapi apa jawabannya Syekh Ahmad? Saya kalau berangkat pasti celaka, akan dirampok dan akan dibunuh. Bagaimana nggak sedih? Akhirnya apa? Faqala mongko nuli ngendikan sinten Kanjeng Syekh lahu maring Abul Mudhafar safir tadhab saliman wa tarji ghaniman wa dhamanu alayya fi dzalik. Maksudnya bagaimana? Ketika ketemu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani justru malah menyuruh pergi. Sudah, besok kamu berangkat saja. Yakin selamat, berangkat selamat, pulang selamat. Wa tarji ghaniman, engkau pulang dalam keadaan berhasil membawa keuntungan yang besar. Wa dhamanu alayya, pokok saya yang menanggung. Saya yang tanggung jawab. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu sama juga waskito. Beliau itu tahu apa yang akan terjadi dengan Abal Mudhafar. Jadi inilah yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada yang namanya qadha mubrom, ada yang namanya qadha mu'allaq. Jadi qadha mu'allaq itu masih bisa berubah. Catatannya ada di Lauh Mahfuz.
Ini bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Ya salah satunya adalah kekasih-kekasihnya Allah yang disebut waliullah, apalagi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat catatan yang ada di Lauh Mahfud ini, namun masih bisa berubah, namanya qadha mu'allaq. Dan qadha mu'allaq ini bisa berubah, ada kalanya dengan doa, ada kalanya dengan sedekah, ada kalanya dengan silaturahim. Ini namanya qadha mu'allaq. Jadi apa yang terjadi? Ya sudah, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani nanti bisa mengegohkan dengan cara apa? Berdoa. Jadi yang mendoakan ini Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Fasafaro mongko nuli besuke niku budalan. Nggih, lelungan sapa Abul Mudzaffar ila sami maring tanah Sam. Wa ba'alan ngadul sapa Abul Mudzaffar bidoatahu ing bandane Abul Mudzaffar bi alfi dinarin kelawan rego 1000 dinar. Besoknya betul Abul Mudzaffar ini berangkat menuju ke Sam, sampai sana dia usahanya lancar. 700 dinar ini kemudian laku menghasilkan omset menjadi 1000 dinar. Anggap saja dari 700 juta ini kemudian sampai berhasil terjual semuanya menjadi 1 miliar. Berarti keuntungannya itu 300 juta. Mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Ini kan sudah besar. Nah, kemudian wadah kholalan mlebu sapa Abul Mudzaffar yauman ing dalem suwiji dina ila sikoyatin maring nggon panggonan banyu utawa panggonan adus utawa ning WC fi halaba ing dalem desa Halab liqadhi hajatil insan krana arahe nekani hajate menungso. Suatu hari ketika dia pulang dari Syam, akhirnya Abul Mudzaffar ini menginap di tengah perjalanan di sebuah desa yang namanya Halab. Di desa Halab ini dia membuang air, dia membuang hajat, mungkin dia mandi dan lain sebagainya ke sebuah sumur, tempat pemandian atau kamar mandi. Di kamar mandi ini dia menaruh uang hasil atau uang omset daripada jualan tadi. Fawadu'a mengdelehake sapa Abul Mudzaffar alfa dinarin ing 1000 dinar ala rafin ing atase rak-rakan minasikoyati saking kamar mandi. Wa kharajalan metu sapa Abul Mudzaffar wa tarakalan ninggal sapa Abul Mudzaffar ha ing alfa dinarin nasian kale wong kang lali wa ata lan nekani sapa Abul Mudzaffar ila manzilihi maring omahe Abul Mudzaffar. Faul kia mongko den tibake alaihi ing atase Abul Mudzaffar apa anu asu ngantuk. Abul Mudzaffar di tengah perjalanan di sebuah desa yang namanya desa Halab, ada kamar mandi, kemudian dia membuang hajat di situ. Uang 1 miliar ini masih dibawa, kemudian ditaruh di raknya, digantungkanlah atau ditaruhlah di tas yang besar gitu. Akhirnya setelah membuang hajat dia terlupa. Kembalilah ke penginapan. Setelah kembali ke penginapan dia ngantuk berat, kecapean, akhirnya ketiduran. Fanama mongko nuli turu sapa Abul Mudzaffar faro'a mongko nuli ngipi sapa Abul Mudzaffar fi manamihi ing dalem turune Abul Mudzaffar. Ka'annahu kaya-kaya satemene Abul Mudzaffar iku fi qafilatin ing dalem suwijine rombongan. Qad kharajat teman-teman teko alaiha ing atase qafilah. Al-arabu sapa wong pedalaman. Al-arabu sapa wong pedalaman. Wa tahabulan kerampok sapa Arab ha ing qafilah wa qatalulan padha mateni sapa Arab man ing wong fiha kang ing dalem qafilah. Wa atalan nekani hu ing Abul Mudzaffar sapa ahaduhum salah suwijine Arab fadharaba mongko nuli mukul sapa ahad hu ing Abul Mudzaffar biharbatin kelawan tombak. Fakotala mongko nuli mateni sapa ahad hu ing Abul Mudzaffar. Ini ceritanya begini. Ketika sudah terlupa dari kamar mandi meninggalkan tas yang isinya 1000 dinar, akhirnya kembali lagi ke penginapan, sampai ke penginapan ngantuk, kecapean, tidur. Pada saat tidur ini bermimpi, dia seolah-olah nyata ini. Di dalam sebuah rombongan pas melewati perjalanan di tengah pedalaman ada orang-orang pedalaman yang tukang kerampok. Ya mohon maaf ini. Orang pedalaman identik dengan merampok karena kan memang butuh ini. Setelah dirampok semuanya dibunuh, tinggal dia saja. Salah seorang daripada perampok itu mendekati Abul Mudzaffar. Pada saat mendekati dicocollah tombak lehernya. Leher, tepat lehernya dicocol dengan tombak. Akhirnya apa? Mati seketika.
Fantabaha mongko nuling lilir sapa Abdul Mudhafar fazian khale wong kang kaget tur wedi. Seketika itu langsung dia terbangun, kaget, terkejut sekaligus takut. Ya Allah, yang terjadi dengan saya ini sebetulnya apa? Bahwa jadalan nemu sapa Abdul Mudhafar asarol dami ing labete geteh fi unukihi ing dalem gulune Abdul Mudhafar. Wa akhasa lan ngrasa lara sapa Abdul Mudhafar bil alami kelawan lara. Jadi ketika dia terbangun ketakutan, nggih kaget. Ketika dia merasakan lehernya sakit dipegang, ya Allah, ada bekas darah. Ya. Wa dzakara lan eling sapa Abdul Mudhafar al alfa ing duit 1000 dinar. Fakoma mongko nuli ngadeg sapa Abdul Mudhafar musri'an khale cepet-cepet ilas sikoyati maring kamar mandi. Fawajada mongko nemu sapa Abdul Mudhafar ha ing al alfa fi makaniha ing dalem panggonane al alfa saliman khale kang selamat. Dia langsung teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Dabas. Ya Allah, apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Dabas ternyata betul-betul terjadi, tapi terjadinya di dalam mimpi. Tapi herannya, bukan hanya di dalam mimpi 100%, tetapi lehernya terasa sakit dan memang ada bekas darahnya. Seketika dia langsung teringat, ya Allah, ternyata saya dirampok ini. Coba langsung saya lari ke kamar mandi, saya tadi meninggalkan uang 1000 dinar, akhirnya masih utuh, selamat. Seketika itu Abdul Mudhafar tidak mau lama-lama, langsung pamitan dari penginapan kemudian pulang ke Baghdad. Waruja'alan bali sopo Abdul Mudhafar ila Baghdad maling kota Baghdad. Falamma dakhala mongko ing dalem sumangsane mlebu sopo Abdul Mudhafar ha ing Baghdad, qala mongko ngucap, qala mongko krentek sopo Abdul Mudhafar fi nafsihi ing dalem atine Abdul Mudhafar. Ketika sudah memasuki kota Baghdad, dia kemudian berpikir, akhirnya krentek di dalam hati. In bada'tu bisaihi Hamad fahuwa al-asal. In bada'tu lamun ngawiti sopo ingsun bisaihi kelawan ketemu Syekh Hamad bin Dabas fahuwa mongko utawi Syekh Hamad iku al-asanu ulama utawa syekh sing luwih sepuh. Wa syaikho kabwa saihi lan lamun ngawiti sopo ingsun bisaihi kelawan ketemu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani fahuwa mongko utawi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku meskipun enom tapi alladzi kang soka kang bener apa kalamuhu dawuhe Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira saya menemui Syekh Hamad dulu yang lebih sepuh, apa saya menjumpai sowan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani meskipun usianya masih sangat muda, tetapi beliau betul-betul tepat apa yang disampaikan. Saya menjadi selamat, harta saya selamat. Falakiya mongko nuli tetemu sapa Abdul Mudhafar as-Syekh Hamad dan ing Syekh Hamad fi asna itardidil khatiri ing dalem tengah-tengahe mider-mideri krentek ati fi suhi sultani ing dalem pasare sultan. Dalam keadaan berpikir krentek di dalam hati, berpikir molak-malik bingung. Saya dulu kan ketemu dengan Syekh Hamad atau Syekh Abdul Qadir Jailani, pada saat itu ketemu dengan Syekh Hamad bin Dabas. Loh, Syekh Hamad bin Dabas ini waliullah weruh sadurunge pinara, nggak perlu disampaikan oleh Abdul Mudhafar pun beliau tahu kalau Syekh Hamad Abdul Mudhafar ini selamat dan cuman dirupakan di dalam mimpi. Akhirnya apa? Syekh Hamad ini meskipun sepuh waliullah, tapi beliau ini betul-betul memuliakan atau menghargai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan muridnya Syekh Hamad. Kalau di dalam sejarah awal ini kan jelas salah satu guru daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Syekh Hamad bin Dabas. Guru apa itu? Guru torekohnya. Ya. Fakola mongko nuli ngendikan sinten Syekh Hamad lahu maring Abdul Mudhafar, ya Abdul Mudhafar ibda bi Abdul Qadir. He Abdul Mudhafar, he Bapak Mudhafar, ibda ngawitono sira bi Abdul Qadir kelawan ketemu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Enggak, jangan ketemu saya dulu. Ketemu saja langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Waliullah ya. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani iku mahbubun den kasihi oleh Allah. Walakon saala lan yakini teman-teman wis jalukake sapa Kanjeng Syekh Allah ing Allah fika ing dalam masalah ira sab'a sarata marrotan. Sab'a sarata ing 17 apane marrotan ambalane. Hatta juila sehingga den dadekake apa manasib kudira kang wis ditakdir apa ma alaika ing atase sira minal qatli nyatane saking dipateni yakodotan khale tingkah melek tapi manaman ya ing diplitir utawa ing diganti dadi tingkah. Abdul Mudhafar
Jangan ketemu saya dulu, langsung kamu ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Meskipun usianya muda, tapi dia betul-betul dikasihi oleh Allah. Sehingga apa yang sudah ditakdir untuk kamu, namanya qadha mu'allaq ini tadi, yang rencananya kamu akan dirampok dan kamu akan dibunuh, kamu dimintakan doa, dimohonkan kepada Allah sampai 17 kali doa. Sehingga nasib yang tadinya kamu dirampok dan dibunuh itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan nyata, itu mampu diubah dan dikehendaki oleh Allah. Tentunya dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi saja, dan dalam keadaan lupa. Wa minal fakri lan saking fakir ayanan hale nyoto nisyanan ingkang lali. Artinya dirampok itu dalam keadaan nyata, tapi terus kemudian diwujudkan dalam keadaan cuma lupa saja. Wa ja'alan teko sapa Abdul Mudhafar ila Syekh maring Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani faqala mongko nuli dawuh ngendikan sinten Kanjeng Syekh lahu maring Abdul Mudhafar ibtidaan ing dalam kawitane. Qala laka Asy-Syaikh Muhammad innani sa'altullaha fika sab'a asyrata maratan. Asy-Syaikh utawi Syekh Muhammad iku innani ya. Qala ngendika sinten Kanjeng Syekh Abdul Kala ngendikan laka maring sira Asy-Syaikh Muhammad sapa Asy-Syaikh Muhammad. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ngendika menyampaikan kepada Abul Mudhafar, Abul Mudhafar, kata Kanjeng Syekh Ahmad bin Dabas, tadi saya mendoakan cuma 17 kali. Ya, 17 kali. Wa izzatil ma'bud, dan demi mulianya zat yang saya sembah yaitu Allah. Lakot sa'altu, jadi ini teman-teman was nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah taala fika ing dalam masalah sira sab'a sarota marrotan apane ambalane ila tamami sab'ina tumeka maring sempurna 70 apane marrotan ambalane. Kata Kanjeng Syekh Ahmad bin Dabas, saya ini memohon kepada Allah untuk mengubah nasibmu, dimohonkan kepada Allah sampai 17 kali, itu salah. Saya memohonkan kepada Allah tentang masalahmu ini supaya diubah oleh Allah, kamu menjadi selamat dan kamu menjadi berhasil. Didoakan saya ini 17 kali sampai dengan 70 kali. Berarti 17 dikali 70 sampai segitunya Kanjeng Syekh. Hatta kana sehingga ana sapa Syekh Ahmad iku zakaro nuturake sinten Syekh Ahmad hu ing sab'a asyarata. Jadi Syekh Ahmad itu menyampaikan bahwasanya engkau didoakan 17 kali oleh saya. Sebetulnya maksud daripada Syekh Ahmad itu adalah 17 kali 70 kali. Wa min karomatihi, kiranya cukup sampai sekian. Jadi dapat digarisbawahi bahwasanya pada dasarnya Allah jauh menciptakan kita, jasad kita, itu Allah sudah menciptakan ruh kita qoblal azali. Roh kita qoblal azali diciptakan, kita itu juga sudah diciptakan nasibnya. Qaddara sya'adatahu wa syaqawatahu wa rizqahu. Ya, beruntung atau celakanya, umur pendek atau panjangnya, rezekinya, jodoh dan matinya, itu jauh sebelum kita dibikin oleh orang tua kita. Qoblal azali itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ketika janin ada di dalam perut ibu kita, kemudian 120 hari atau 4 bulan, roh yang sudah tercipta ini kemudian ditiupkan ke dalam janin yang ada di dalam perut ibu. Akhirnya apa? Antara roh dan janin sudah menyatu. Pada saat itu roh dengan janin sudah menyatu, maka juga ditempel pula qaddara sya'adatahu wa syaqawatahu wa rizqahu wa ajalahu. Ditempelkan pula nasib, beruntung dan celakanya. Panjang atau pendek umurnya, jodohnya, rezekinya, itu juga sudah ditempelkan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, nasib kita, ya Pak, pada malam Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar karena malam itu kan malam ditakdir. Jadi semua catatan-catatan, mulai dari catatan rezeki, mulai dari catatan banjir, mulai dari catatan rahmat, mulai dari catatan siapa saja yang akan meninggal pada tahun ini, mulai malam Lailatul Qadar ini sampai 1 tahun yang akan datang, ini diserahkan kepada 4 malaikat. Salah satunya yang diserahi tentang catatan siapa yang akan meninggal dan siap mengeksekusi itu adalah malaikat Israel. Jadi wajar sudah ada catatan dalam 1 tahun ini, itu ada di Lauh Mahfud. Catatan itu sudah dipegang oleh malaikat-malaikat yang diserahi oleh Allah.
Silahkan lihat di Duratun Nasihin. Jadi wajar kalau nasibnya Abdul Mudhafar itu sebetulnya sudah dilihat. Kapan dia pergi ke Sam, maka dia akan celaka. Dia akan dibunuh. Nah, ternyata ini bisa berubah dengan doanya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah keramat yang luar biasa. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya.